Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopriana Hidayah Widihandayani dengan NIM 1919 1050 1016. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari kajian isu permasalahan pertanian, yakni konversi lahan yang tidak terkendali dengan studi kasus alih fungsi lahan pertanian di Desa Pandak Gede, Kabupaten Tabanan. Dalam mini vlog ini akan membahas beberapa substansi pembahasan. Yang pertama, ada gambaran umum, ada permasalahan pertanian, kemudian alih fungsi lahan Desa Pandak Gede, dampak alih fungsi lahan di Desa Pandak Gede, dan yang terakhir yakni strategi pengendalian alih fungsi lahan. Lokasi studi yang akan dibahas pada topik kali ini terletak di Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Sementara itu, akan kita bahas Kabupaten Tabanan terlebih dahulu. Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi sentral produksi pertanian Kecamatan Kediri dalam rencana sistem perkotaan Kabupaten Tabanan. Nah, Kabupaten Tabanan ini juga menjadi wilayah yang berfungsi sebagai kawasan perkotaan, serta kawasan penyangga antar perkotaan dan kawasan perkotaan di sekitarnya. Dan Desa Pandak Gede merupakan salah satu desa di Kecamatan Kediri. Desa Pandak Gede adalah salah satu desa dari 15 desa di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang mana merupakan daerah landai dengan ketinggian 250 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan yang relatif rendah dan luas wilayah sebesar 4,29 km persegi. Nah, batas wilayah administrasi Desa Pandak Gede, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pandak Bandung, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Yeh Sungai, yang sebelah selatan berbatasan dengan Desa Beraban, dan sebelah barat berbatasan dengan Yeh Kutikan. Nah, apa saja sih isu permasalahan pertanian? Ada 6 isu permasalahan pertanian yang ada di Indonesia. Yang pertama, menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian. Yang kedua, ada konversi lahan yang tak terkendali. Dan yang ketiga juga ada lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan petani. Yang keempat, ada terjadinya pola degranisasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Nah, misalnya ini pada kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ini tidak digunakan untuk pembangunan sektor pertanian, tetapi lebih banyak digunakan untuk sektor non-pertanian. Yang kelima, kebijakan nasional untuk pelestarian dan pengembangan plasma-nufta yang menjadi ciri khas tanaman masing-masing wilayah belum signifikan, sehingga banyak potensi lokal yang hilang. Dan yang terakhir, sinkronisasi antara sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik. Sebelum kita menuju ke pembahasan yang lebih rinci, maka kita juga perlu mengetahui apa sih alih fungsi lahan itu. Nah, alih fungsi lahan ini merupakan konversi lahan yang mana pengertiannya merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula, seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan juga potensi lahan itu sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2018 Kabupaten Tabanan, jumlah penduduk di Desa Pandak Gede ini meningkat dari tahun 2001 sebanyak 4.512 jiwa menjadi 5.928 jiwa pada tahun 2018. Lalu apa sih korelasinya dengan luas lahan pertanian? Nah, luas lahan sawah ini pada tahun 2001 sebesar 240,40 hektar dan luasan lahan permukiman sebesar 51,06 hektar. Nah, data luasan hasil pengolahan citra satelit tahun 2019 menunjukkan bahwa luasan lahan sawah ini 186,47 hektar dan lahan permukiman sebesar 81,005 hektar. Nah, hal ini menunjukkan adanya pengurangan luas lahan pertanian dalam kurun 18 tahun terakhir sebesar 54,003 hektar dan peningkatan lahan permukiman sebesar 30,09 hektar.
Berdasarkan peta perkembangan wilayah Desa Pandak Gede tahun 2001 sampai 2019, ini kecenderungan perubahan penggunaan lahan terjadi hampir di semua Banjar, meliputi Banjar Pati, Banjar Sabah, Banjar Pangkung, Banjar Batapon, Banjar Belatungan, Banjar Taman Sari, Banjar Kebon, dan Banjar Pasti. Banjar Kebon dan Banjar Pasti adalah wilayah yang cenderung mengalami sedikit perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan peta pemecahan bidang tanah Desa Pandak Gede tahun 2001 sampai 2019, ini diketahui bahwa bertambahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh pembukaan lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Nah, hal ini terjadi dalam rentang waktu 2001 sampai dengan 2010, sebelum RT/RW Kabupaten Tabanan 2012 sampai 2032. Nah, apabila dicermati, berdasarkan sampel penelitian, jumlahnya ini mencapai 92% proses pemecahan bidang tanah terjadi di bawah tahun 2010. Nah, luas lahan pertanian terhadap luas wilayah Desa Pandak Gede dari tahun 2001 hingga 2019 ini berkurang dari 72% atau 240,50 hektar menjadi 56% atau 186,47 hektar. Kesesuaian penggunaan lahan dengan RT/RW Kabupaten Tabanan 2012 sampai 2032. Nah, berdasarkan peta kesesuaian penggunaan lahan Desa Pandak Gede 2019 ini, berdasarkan overlay petanya dengan rencana pola ruang dalam RT/RW Kabupaten Tabanan 2012 sampai 2032, diperoleh hasil bahwa penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana pola ruang sebesar 76,44% atau hanya sebesar 257,16 hektar, dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang hanya sebesar 23,56% atau 79,28 hektar. Lalu apa saja sih dampak alih fungsi lahan pertanian di Desa Pandak Gede Kabupaten Tabanan ini? Yang pertama, terhadap mata pencahariannya. Yang kedua, kepada struktur kepemilikan lahan, dan yang ketiga terhadap produksi pertanian. Dengan peningkatan jumlah penduduk di Desa Pandak Gede pada tahun 2001 hingga 2018 ini diikuti dengan pergeseran struktur mata pencaharian penduduk dari pertanian ke sektor jasa. Antara tahun 2001 sampai dengan 2017, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian ini berkurang dari 60% menjadi 27%, dan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor jasa dari 22% di tahun 2001 menjadi 67% di tahun 2018. Nah, kondisi ini juga memperjelas terjadinya pergeseran struktur mata pencaharian penduduk dari pertanian ke perdagangan dan jasa. Dampak selanjutnya yakni pada struktur kepemilikan lahan. Nah, yang dahulunya lahan pertanian di Desa Pandak Gede ini 29% lahan telah dikuasai oleh penduduk dari luar Kecamatan Kediri atau luar Kabupaten Tabanan. Nah, bidang-bidang tanah tersebut adalah bidang-bidang tanah yang sudah berubah menjadi kawasan perumahan. Lahan pertanian yang masih dikuasai oleh warga Desa Pandak Gede adalah 49%, yang terdiri dari 83% warga desa adat Pandak Gede dan 17% warga desa adat Beraban. Dampak selanjutnya yakni pada produksi pertanian. Nah, jumlah produksi pertanian Kabupaten Tabanan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2018, ini dengan luas lahan sawah sebesar 21.714 hektar dapat menghasilkan produksi padi sebesar 211.178 ton. Namun, luas panen padi di Bali pada tahun 2020 ini diperkirakan hanya sebesar 94.730 hektar dan mengalami penurunan sebanyak 589 hektar atau sebesar 0,62% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 95.319 hektar.
produksi padi di Bali pada tahun 2020 ini diperkirakan sebesar 570.319 ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 9.000 ton atau 1,55% dibandingkan 2019 yang sebesar 579,321 ton GKG. Nah, jika potensi produksi padi pada 2020 dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020 diperkirakan sebesar 319,978 ton dan mengalami penurunan sebanyak 5.000 ton atau 1,55% dibandingkan 2019 yang sebesar 325.000 ton. Kondisi sosial budaya Desa Pandak Gede dalam pengendalian alih fungsi lahan. Nah, kondisi sosial budaya di Desa Pandak Gede menjadi faktor yang menghambat laju alih fungsi lahan pertanian. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk awi-awi. Nah, desa adat memiliki peran dalam pengendalian alih fungsi lahan. Perangkat yang digunakan dalam pengendalian tersebut yakni awi-awi, baik yang tertulis maupun yang belum tertulis. Banjar dan subak membatasi proses pemecahan bidang tanah di lahan pertanian dan perubahan penggunaan lahan di lahan pertanian dengan tetap memperhatikan RT/RW Kabupaten Tabanan 2012 sampai 2032. Desa dinas tidak serta-merta mengizinkan proses pemecahan bidang tanah di lahan pertanian sebelum struktur masyarakat di bawahnya memberikan izin. Nah, pemecahan bidang tanah di lahan pertanian ini membutuhkan persetujuan Pekaseh dan Kelian Banjar. Apabila tidak mendapatkan izin dari prajurut desa tersebut, maka proses pemecahan bidang tanah tidak dapat dilanjutkan. Pekaseh dan Kelian adat memiliki kewenangan berdasarkan awi-awi dan sejalan dengan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Desa Pandak Gede, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Nah, kesepakatan bersama yang dituangkan secara legal dan rasional menjadi salah satu strategi dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Kesepakatan merupakan tindakan rasional instrumental untuk mendorong tercapainya pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Kesepakatan secara legal rasional ini berbentuk awi-awi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 9 tahun 2012 tentang subak dan nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Alternatif strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian mengacu pada strategi dasar perubahan sosial yang meliputi strategi fasilitatif, strategi redukatif, strategi persuasif, dan strategi kekuasaan. Yang pertama yakni strategi fasilitatif. Nah, strategi fasilitatif ini merupakan upaya memfasilitasi penyampaian informasi peraturan melalui agen-agen perubahan dengan sasaran individu, kelompok, dan struktur. Nah, individu yang berperan dalam implementasi ini meliputi perangkat desa, band desa adat, klian, Pekaseh, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki fungsi pelestarian. Nah, kelompok-kelompok yang berperan antara lain subak dan desa adat, sedangkan secara struktur adalah institusi dan dinas-dinas pemerintah. Nah, yang kedua adalah strategi redukatif. Nah, strategi redukatif ini merupakan upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap informasi rencana tata ruang dan alih fungsi lahan pertanian. Sasaran strategi ini tidak hanya masyarakat, melainkan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok usaha, serta pegawai pemerintahan yang memiliki tugas berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Nah, pemahaman yang dimaksud meliputi penguasaan norma dan peraturan yang berlaku, serta tata cara perizinan sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Strategi yang ketiga yakni strategi persuasif. Nah, strategi persuasif ini merupakan upaya pendekatan kepada masyarakat pemilik lahan pertanian. Upaya-upaya ini dilakukan agar masyarakat secara sadar menerima dan melaksanakan kebijakan pemerintah tanpa adanya paksaan. Pendekatan-pendekatan ini dilakukan kepada individu maupun kelompok-kelompok masyarakat desa, yakni desa adat dan subak.
Secara struktur, senantiasa dilakukan penguatan-penguatan kebijakan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan bupati. Strategi yang terakhir yakni strategi kekuasaan. Nah, strategi kekuasaan adalah strategi pemaksaan masyarakat untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Strategi ini mencerminkan pengambilan keputusan sehingga yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam hal ini antara lain kalian adat, pekaseh, dan desa, perbekel, kepala dinas, dan bupati. Pelaksana yang bertugas tetap berpegang pada peraturan yang berlaku. Ada pula strategi umum dalam mengendalikan konversi lahan pertanian. Nah, yang pertama ada memperkecil peluang terjadinya konversi, yang kedua dengan mengendalikan kegiatan konversi lahan, dan yang ketiga instrumen pengendalian konversi lahan. Nah, yang pertama kita akan bahas poin pertama yakni memperkecil peluang terjadinya konversi. Dalam rangka memperkecil peluang terjadinya konversi lahan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran dapat berupa insentif kepada pemilik sawah yang berpotensi untuk dirubah. Namun dari sisi permintaan, pengendalian sawah dapat ditempuh melalui mengembangkan pajak tanah yang progresif, meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian sehingga tidak ada tanah yang terlantar, dan mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri perumahan dan perdagangan, misalnya pembangunan rumah susun. Selanjutnya yang kedua yakni mengendalikan kegiatan konversi lahan. Nah, caranya ini dengan cara membatasi konversi lahan sawah yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian yang tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan yang tinggi. Yang lalu mengarahkan kegiatan konversi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan industri, perdagangan, dan perumahan pada kawasan yang kurang produktif. Lalu membatasi luas lahan yang dapat dikonversi di setiap kabupaten atau kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan pangan mandiri. Yang terakhir, menetapkan kawasan pangan abadi yang mana tidak boleh dikonversi dengan pemberian insentif bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah setempat. Yang terakhir yakni instrumen pengendalian konversi lahan. Nah, instrumen yang dapat digunakan untuk perlindungan dan pengendalian lahan sawah adalah melalui instrumen yuridis dan non-yuridis, yaitu instrumen yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat apabila memungkinkan setingkat undang-undang dengan ketentuan sanksi yang memadai. Instrumen insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan sawah dan pemerintah daerah setempat, lalu pengalokasian dana dekonsentrasi untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengendalikan konversi lahan pertanian terutama sawah, dan yang terakhir instrumen rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan perizinan lokasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.